Dia siapa? Kok kamu malah bawa perempuan ke rumah? Siapa sih yang mau suami dipeluk-peluk sama perempuan lain? Apa sih yang kalian tutupin dari saya? Apa? Kasih tahu aku, Mas! Gak usah ada yang kamu tutup-tutupin. Kalau aku ini adalah istri kedua kamu, Mas. Sini kamu! Sini! Cepet! Pergi kamu! Aku gak sudi ada perempuan seperti kamu di rumahku! Pasti, kamu nggak boleh kayak gini ya. Dia itu lagi hamil. Kamu itu harusnya sadar diri. Saya ratunya di rumah ini. Sekarang kamu keluar dari rumah. Keluar kamu! Sungguh sangat menyakitkan jika kepercayaan kita dihancurkan oleh orang yang paling kita cintai. Kebohongan demi kebohongan dilancarkan untuk menutupi kenyataan dari diri kita. Seorang istri dengan begitu tulus dan setia mencintai, namun balasan yang ia dapatkan adalah pengkhianatan. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang begitu tulus mencintai. Namun balasan yang ia dapatkan adalah sakit hati. Akankah pengorbanannya selama ini membuahkan kebahagiaan yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan? Mari kita sambut narasumber kita, Rasti. Halo Mbak Rasti, silakan duduk Mbak. Terima kasih Mbak. Wah, lagi isi Mbak Rasti. Berapa bulan? 5 bulan Mbak. Oh Masya Allah Mbak Rasti. Terima kasih banyak sudah hadir di sini mau membagikan kisahnya. Apakah kamu siap untuk memulai? Siap Mbak. Silakan Mbak. Awalnya saya sangat mempercayai suami saya Mbak. Saya ini memang bodoh. Saya sama sekali tidak menyadari kebohongannya. Berbohong seperti apa maksudnya Mbak Rasti? Apa yang dilakukan? Dia menutupi perselingkuhannya Mbak. Mas Ardi! Mas, dia siapa? Kok kamu malah bawa perempuan ke rumah? Rasti, kamu jangan salah paham dulu ya. Kenalin, ini Vina, sepupu jauh aku. Hai Mbak. Vina. Ya, jadi kebetulan Vina ikut aku ke kota karena ingin mencari pekerjaan. Karena dia sudah lama ditinggalin sama suaminya. Jadi boleh ya sayang, kalau ditinggal sama kita dulu sementara. Karena kalau Vina ngekos sendirian, kan Vina belum ada pekerjaan. Iya Mbak, nggak apa-apa kan aku sementara tinggal di sini sebelum aku dapat pekerjaan dan aku dapat penghasilan. Nanti kalau aku udah dapat penghasilan, pasti aku sewa rumah sendiri. Iya sayang, lagian kan si Vina cuma punya aku satu-satunya saudaranya dia. Ya udah. Untuk sementara ini kamu tinggal aja dulu di rumah aku ya. Sekalian nemenin aku kalau suami aku berangkat kerja lagi. Terima kasih ya Mbak. Gitu dong, ini baru istri yang bisa aku andalkan. Pokoknya mulai sekarang, aku nggak bakalan jauh-jauh lagi dari kamu. Oh, Mas, kerjaan kamu gimana? Aku sudah minta izin perusahaan kalau aku dipindah tugaskan ke sini. Jadi mulai sekarang, aku nggak akan jauh-jauh sama kamu. Malu loh Davina. Yeah. Ya ampun, nggak apa-apa lah Mbak, kalian mesra-mesraan. Kan udah lama nggak ketemu, wajar dong. Ya udah yuk, kita masuk aja ke dalam ya. Yuk.
Pagi-pagi udah sibuk aja nih. Aku jadi nggak enak sama kamu. Ya walaupun kita udah nikah, tapi kamu tetap bantuin aku untuk cari uang. Seharusnya aku kan nyari rezeki yang lebih ya buat kamu. Bikin kue kan juga kesukaan aku. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin kok. Ya udah kalau gitu aku bantuin ya. Kamu ngocok telur aja. Oh ya sayang, aku benar-benar minta maaf ya sama kamu. Karena ketika aku kerja kemarin, aku sulit kamu hubungin. Aku bukannya nggak mau ngangkat telepon kamu, tapi karena memang ada kondisi di proyek yang mengharuskan aku untuk kerja lebih keras lagi. Belum lagi mandor aku yang suka cari masalah sama aku. Ya, yang pada akhirnya telepon kamu terabaikan. Iya, nggak apa-apa kok. Aku ngerti. Tapi aku benar-benar terima kasih loh sama kamu. Karena kamu sudah nerima sepupu aku di rumah ini. Aku kasihan banget sama dia, karena dia udah lama banget sendirian. Iya, Mas. Duh, sayang, perut aku mendadak sakit. Kayaknya aku mau ke belakang dulu ya. Iya, ya. Aku tahu, kamu pasti cemburu kan? Ya iyalah aku cemburu. Siapa sih yang mau suaminya dipeluk-peluk sama perempuan lain? Ya walaupun aku tahu dia itu istri pertama kamu. Makanya aku pengen cepet-cepet singkirin dia. Yang sabar ya. Semua itu kan butuh proses, oke? Aduh Vin, kamu kenapa sih? Kok sampai bisa kepleset gini? Mas, ada apa sih, Mas? Aku nggak tahu, tadi aku barusan dari toilet, aku ngeliat Vina kepleset. Perasaan nggak ada yang licin deh. Mbak, kepala aku tuh pusing, Mbak. Terus makanya aku tadi tergelincir di situ. Maaf ya, Mbak. Aku ke kamar dulu. Awalnya saya nggak mau berpikir buruk dulu, Mbak. Dan saya berusaha mencari tahu. Dan malam itu semuanya terjawab. Sakit banget sih. Sayang, Mas Ardi. aku mau minta maaf ya karena tadi udah sengaja ngedorong kamu. Ya kalau aku nggak kayak gitu, takutnya Rati nanti curiga. Dan itu bisa gawat kan. Maafin aku ya. Ya, tapi punggungku sakit banget, Mas. Yang mana yang Kamu sakit? boleh pijitin aku nggak? Aku udah curiga. Kenapa Mas Ardi suka keluar malam kalau aku tidur? Apa-apaan ini, Mas? Ini punggungnya Vina lagi kesakitan jadi aku bantuin mijit dia. Mbak udah deh. Kami ini kan cuma sepupu, Mbak. Mbak nggak usah salah paham. Maaf ya, Mbak. Keadaannya jadi nggak enak kayak gini. Tapi beneran kok. Aku sama Mas Ardi nggak ngapa-ngapain. Gak usah pegang-pegang saya.
Ras, kamu jangan mikir aneh-aneh, Ras. Masa sama sepupu sendiri nggak boleh perhatian? Aku ini bisa bedain, Mas. Perhatian ke sepupu atau bukan. Kalian ngaku sepupuan, tapi sikap kalian gak wajar. Apa sih yang kalian tutupin dari saya? Apa? Kasih tahu aku, Mas. Udahlah Mas, nggak usah ada yang kamu tutup-tutupin. Kalau aku ini adalah istri kedua kamu, Mas. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Apa? Istri kedua? Sayang, aku tahu kamu pasti kaget. Biar aku jelasin ya. Enggak. Selama ini kamu bohongin aku, Mas. Kamu diem-diem nikah sama dia. Kamu hianatin aku, Mas. Rasti, aku nggak ada sedikit pun niat untuk hianatin kamu. Lalu ini apa, Mas, kalau bukan hianatin? Apa? Kamu nikahin perempuan lain. Bahkan kamu nyuruh aku buat satu atap sama cewek simpanan ini. Aku ini bukan wanita simpenannya ya. Aku ini istri sahnya Mas Ardi. Sekarang kamu pergi dari sini. Mbak, lepas ini. Di sini mengingat semua yang pernah. Sekarang di depan mata aku kamu masih bisa sentuh-sentuh dia. Aku nggak bisa diginiin, Mas. Aku nggak terima. Rasti, kita bisa bicarakan ini baik-baik ya. Mau bicara apa lagi, Mas? Kamu ini udah ngianatin aku. Mas, Vin, aku sakit, kamu Mas. kenapa, Vin? Vin. Mas, tolongin aku, Mas. Mas, tolongin aku dulu. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang, yuk. Ayo. Hati saya sakit sekali, Mbak. Saya pikir selama ini suami saya keluar kota itu murni kerja. Ternyata selama ini ada wanita lain, Mbak. Itu ternyata alasannya. Suami saya jarang pulang, Mbak. Mbak. Yang sabar, Mbak. Yang sabar, Mbak. Tenang, Mbak. Mbak Rasti, duduk. Duduk dulu, Mbak. Duduk. Mbak, tenangin diri dulu, Mbak. Kasihan anak di perut kamu, Mbak. Mbak, nafas, Mbak. Kamu kuat kan untuk lanjutin, Mbak? Jangan dipaksa, Mbak. Kamu kuat gak? Insya Allah kuat, Mbak. Mbak, tapi saya nggak paham, Mbak. Kenapa suami kamu bohong sama kamu? Dan kenapa dia ngaku-ngaku kalau perempuan itu sepupunya dia? Dia malah bawa ke rumah lagi. Maksud saya tuh biasanya kalau suami selingkuh, justru selingkuhannya itu dibawa sejauh mungkin dari istri sahnya. Ini kok malah diajak tinggal bareng? Karena ada rahasia lain yang disembunyikan suami saya dan wanita itu, Mbak.